Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mengangkat tema implementasi inovasi kewirausahaan pendidikan yang berdaya saing dalam menghadapi tantangan Society 5.0 dengan diampu oleh Ibu Ninti Nurlela, MPD. Kami memiliki anggota kelompok terdiri dari 3 orang, diantaranya adalah Nisa Nurhalimatus Sadiah dengan NPM 0371170007, Pratiwi Esi Lestari dengan NPM 0371170018, Amelia Novianti Sakiah dengan NPM 0371170030. Pendahuluan. Tape ketan adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari bahan ketan yang diolah secara fermentasi. Mengapa kami memutuskan untuk membuat tape ketan? Karena pada zaman sekarang ini, anak-anak milenial terlalu banyak yang suka makanan modern yang kekinian daripada makanan tradisional. Padahal makanan tradisional seperti ini sangatlah enak dan banyak sekali manfaatnya. Dapat melancarkan metabolisme tubuh, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, dapat meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan radikal bebas, menjadi penetral berbagai macam racun yang ada pada tubuh, dan masih banyak manfaat lainnya. Di sini kami akan mengangkat kembali tape ketan dengan kemasan yang sangat menarik, agar peminatnya semakin banyak dan tertarik dengan tape ketan ini. Dengan kemasan yang berbeda, tape ketan ini menggunakan pewarna alami yaitu daun suji agar memiliki ciri khas tersendiri pada tape ketan ini. Pada zaman sekarang ini ternyata masih banyak peminat makanan tradisional, tetapi mereka kurang mengetahui adanya makanan tape ketan ini. Maka dari itu, di sini kami akan mengangkat kembali makanan tradisional ini yang dianggap kuno menjadi makanan yang kekinian dengan kemasan yang sangat berbeda. Tape ketan ini tidak dianjurkan untuk anak di bawah 6 tahun karena tape ini memiliki kadar alkohol dan bersifat panas, tidak baik bagi kesehatan lambung dan pencernaan balita. Di sini tempat produksi kami yaitu industri rumahan yang memperkerjakan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan, karena kami ingin dengan produk yang kita buat ini masyarakat sekitar juga dapat penghasilan lebih dan masyarakat dapat mengetahui mudahnya membuat tape ini, sehingga tape ini akan dikenal oleh banyak orang. W1H. Yang pertama yaitu what? Jenis usaha yang akan saya jalani yaitu jenis usaha di bidang kuliner, yaitu tape ketan. Nah, tape ketan ini kita modifikasi menjadi tape ketan hijau. Yang kedua, alasan saya memilih bisnis ini di bidang kuliner yaitu tape ketan hijau adalah saya pikir semua mayoritas menyukai tape ketan. Apalagi kami membuat produk ini menjadi modifikasi di mana tape ketan ini akan lebih cantik dan unik bentuknya. Yang ketiga, where? Di mana? Pertama kali bisnis ini akan kami buka. Kami berencana membuka di daerah Pelabuhan Ratu, di mana Pelabuhan Ratu ini merupakan tempat wisata, dan ini adalah peluang bisnis kami agar menawarkan tape ketan ini menjadi makanan tradisional di era sekarang. Dengan modifikasi yang baru, kami siap menawarkan dan melangkah lebih depan untuk produk tersebut. When? Bisnis ini akan saya jalankan secepat mungkin. Nah, yang terakhir yaitu how. Cara menjalankan bisnis ini bagaimana sih? Nah, kami di sini berinisiatif untuk membuka usaha ini. Kami memakai dengan uang hasil tabungan kami dan akan kami jadikan sebagai modal utama usaha kami.
Kemudian setelah semua terkumpul, kami akan iuran kembali untuk membuat sebuah toko atau tempat di mana bisa dikunjungi banyak orang dengan tetap. Nah, kemudian bentuk tape ini bervariasi sekali. Nah, mulai dari tape ketan hijau, tape ketan hitam, dan tape ketan putih. Di sini kami menyediakan berbagai macam tape. Saya akan menawarkan produk ini bukan hanya di satu tempat saja, tetapi saya akan promosikan di berbagai sosial media. Kemudian insya Allah produk ini akan up ke mancanegara. Selanjutnya ada pembagian tugas dan pembentukan tim di bidang produksi oleh rekan saya Amelia Novianti, di mana produk kami akan dikemas dengan sebaik mungkin. Dicek terlebih dahulu ketahanan dan kualitas produk yang akan dijual. Kemudian ada Lisa Nurhalimatus Sadia sebagai pempromosi sebuah produk kami yang akan dipromosikannya ini baik secara online maupun langsung kepada konsumen. Secara tidak hanya di satu tempat saja, tetapi di sosial media seperti di Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Terakhir ada Pratiwi Esi, saya sendiri, yaitu akan sebagai distribusi, merupakan kegiatan pemasaran berupa penyampaian suatu produk dari perusahaan atau produsen kepada konsumen melalui perantara distributor atau toko-toko lainnya. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for. Produk tape ketan kami ini selalu banyak promo dan harganya pun sangat terjangkau. Dalam satu kemasan seperti ini harganya hanya Rp15.000. Setiap pembelian 2 kemasan tape ketan akan mendapatkan 1 kemasan lagi, jadi jumlahnya menjadi 3. Karena kami memiliki promo buy 2 get 1. Strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu dengan cara online maupun menawarkan secara langsung kepada konsumen. Cara online bisa dengan mempromosikan di sosial media seperti melalui story di WA maupun Instagram, dan membuat akun Instagram khusus untuk bisnis. Menawarkan secara langsung bisa dengan membuat brosur, poster, dan lain-lain. Setelah itu bisa terjun langsung ke lapangan untuk menawarkan sebuah produk tersebut. Adapun analisis SWOT usaha makanan kami diantaranya adalah yang pertama ada stretch atau kekuatan. Kekuatan kami dengan harga produk tape ketan yang kita jual ini terjangkau sehingga bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Kualitas dan cita rasa pun berbeda dengan produk lain. Pelayanan konsumen dengan baik dan ramah. Serta makanan tradisional yang kita jual ini dikemas dengan praktis sehingga tidak mudah tumpah. Dan sedangkan ada weakness atau kelemahannya, yaitu di sini kurangnya manajemen keuangan yang kita tata dengan rapi karena usaha kami ini terbilang cukup muda atau usaha baru. Lalu adanya kekurangan jumlah karyawan untuk memproduksinya. Selanjutnya ada opportunity, yaitu kesempatan untuk berjualan kami, yaitu camilan tradisional sekarang ini semakin diminati oleh semua kalangan masyarakat. Dan juga bahan baku yang mudah diperoleh, terutama di pasar. Kita dapat menemukan dengan mudah. Serta sekarang ini daya beli masyarakat semakin meningkat. Lalu ada threat atau ancaman.
Ancaman kami di sini yaitu munculnya pesaing baru, adanya isu-isu tentang jajanan yang tidak sehat, serta harga bahan baku pembuatan yang bisa saja tiba-tiba bisa naik atau mahal. Rancangan jejaring kerja pada produk kami yaitu pertama, membangun jejaring kerja dengan usaha lainnya atau bekerja sama dengan usaha yang sudah dijalani banyak orang. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan agar konsumen dapat terpenuhi segala kebutuhannya. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antar konsumen dengan penjual agar memiliki timbal balik dan selalu memberikan pelayanan yang baik agar konsumen tetap bertahan dengan produk yang kita jual. Yang keempat, mempromosikan produk melalui sosial media seperti membuat akun bisnis pada Instagram atau membuat iklan di sosial media dan membuat brosur. Apabila konsumen mendapatkan kepuasan dari produk yang kami pasarkan ini, maka kemungkinan terbesar konsumen akan terus datang dari masa ke masa. Sebaliknya, jika konsumen tidak merasa puas dengan produk yang kita pasarkan, maka niat konsumen untuk kembali memakai produk kita menjadi tidak jadi. Dalam berwirausaha, sebaiknya harus bisa membuat konsumen tertarik dengan produk yang kita jual, dan usahakan agar produk sudah dicek ketahanannya agar konsumen tidak kecewa dengan produk ini. Salah satu cara agar konsumen dapat bertahan dan berlangganan dengan produk ini sebaiknya dimulai dengan mempromosikan produk ini dengan baik dan perbanyak diskon. Bahan-bahan: beras ketan, daun suci, dan ragi. Pertama-tama, kita cuci berasnya hingga bersih dan benar-benar bersih. Nah, seperti ini. Lalu, beras ketan direndam dengan air beberapa menit saja. Sambil menunggu rendaman beras tadi, kita memblender daun suci sebagai bahan warna alami. Setelah di blender, daun suci kemudian dipindahkan ke dalam wadah. Dan jangan lupa teman-teman, jangan terlalu halus ya memblendernya. Setelah semuanya dipindahkan ke dalam wadah, kita aduk daun tersebut hingga menghasilkan air. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu, kita aduk hingga menghasilkan air. Setelah menghasilkan air, kita tuangkan air tersebut ke dalam sebuah mangkok. Nah, teman-teman, air perasan ini adalah bahan alami sebagai pewarna dari tape tersebut. Nah, teman-teman, beras yang tadi sudah kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam kukusan. Nah, di dalam kukusan ini, di bawahnya sudah didasari oleh air ya, teman-teman. Kemudian kita tunggu hingga 30 menit. Nah, setelah setengah matang, kita masukkan adonan tersebut ke dalam wadah, kemudian kita aduk-aduk hingga dingin. Setelah itu kita campurkan air perasan yang sudah kita racik tadi. Tidak perlu banyak, ini sebagai pewarna saja. Kemudian kita aduk dan masukkan kembali ke dalam adonan pengukus.
Kemudian kita kukus kembali hingga matang. Setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah lagi dan campurkan ragi yang sudah kita bubukkan terlebih dahulu. Jangan terlalu banyak ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu diaduk ya. Setelah diaduk, kita siapkan pengemas produk tape tersebut yang sudah didasari oleh daun jambu. Nah, seperti ini. Dan jadi, nah teman-teman, produk ini masih perlu kita diamkan selama 2 malam agar rasa lebih menikmat. Selamat mencoba. find the real. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya.